beberapa tahapan yang penting untuk dilakukan. Di antaranya adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada penyakit vaskular. Anamnesis. Anamnesis merupakan suatu kegiatan wawancara. Anamnesis merupakan suatu kegiatan wawancara antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit yang diderita oleh pasien. Dalam anamnesis, yang wajib ditanyakan ialah yang pertama keluhan utama, merupakan alasan yang membuat pasien datang ke dokter atau fasilitas kesehatan. Pada pasien dengan penyakit vaskular, bisa saja datang dengan keluhan nyeri, pembekakan atau edema pada tangan atau kaki, mati rasa atau merasa kram pada area lengan dan tungkai, atau bahkan bisa saja datang dengan keluhan perdarahan akibat trauma. Pada kasus trauma, tanyakan bagaimana mekanisme trauma yang terjadi. Waktu terjadi trauma sampai ke pasien dibawa ke vaskes terdekat. Bila dirujuk, tata laksana apa saja yang sudah diberikan dari tempat pasien dirujuk, serta apakah terdapat trauma pada organ tubuh lain. Riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang merupakan segala hal yang berkenaan dengan riwayat penyakit yang tengah dialami oleh pasien, baik dari onset, karakteristik, faktor pencetus, serta segala penyerta yang dirasakan oleh pasien. Informasi lain yang harus ditanyakan terkait riwayat penyakit sekarang pasien adalah kondisi pasien saat ini. Apakah pasien sedang dalam masa terapi hormonal atau kondisi lain yang terkait dengan obat-obatan tertentu, atau kondisi fisiologis yang mempengaruhi hormon seperti kehamilan atau sedang menyusui pada wanita. Selanjutnya adalah riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu berkaitan dengan segala penyakit yang dahulu pernah diderita oleh pasien yang masih relevan dengan penyakit pasien saat ini. Pada kasus penyakit vaskular, yang biasanya ditanyakan adalah apakah pernah mengalami penyakit serupa, apakah ada riwayat hipertensi, apakah ada riwayat diabetes, apakah rajin minum obat atau pergi kontrol, dan lain-lain. Ketiga, riwayat penyakit keluarga. Riwayat penyakit keluarga berkaitan dengan segala penyakit yang pernah diderita oleh keluarga pasien. Yang keempat adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini berkaitan dengan pertanyaan yang terkait dengan pekerjaan pasien, lingkungan pekerjaan, kebiasaan sehari-hari pasien, seperti kebiasaan makan, minum, apakah rutin berolahraga, apakah pasien merokok atau mengkonsumsi minuman keras, serta faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penyakit pasien. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Dalam melakukan pemeriksaan fisik, dokter harus menilai kesadaran dan keadaan pasien terlebih dahulu. Selanjutnya, menilai tanda-tanda vital berupa tekanan darah, denyut nadi, laju pernafasan, dan suhu tubuh daripada pasien. Selanjutnya, dokter harus memeriksa status generalis pasien mulai dari kepala hingga kaki pasien. Dilanjutkan dengan status lokalis keluhan pasien. Yang harus dilihat, apakah pasien terlihat pucat, berkeringat, atau mengantuk. Hal ini mungkin merupakan indikator dari gangguan jantung dan vaskular. Warna kulit juga dinilai karena pucat, biru, atau sianosis dapat menunjukkan tingkat sel darah merah yang rendah atau anemia, atau bisa karena aliran darah yang tidak memadai. Temuan ini juga dapat menunjukkan bahwa kulit tidak menerima cukup oksigen dari darah karena gangguan sistem vaskular. Selain itu, denyut nadi di arteri, di leher, di lengan bawah, di siku, dan pergelangan tangan, di perut, di selangkangan, di lutut, dan di pergelangan kaki perlu diperiksa untuk menilai apakah aliran darah cukup dan sama di kedua sisinya. Dokter juga harus memeriksa pembengkakan atau edema yang disebabkan oleh akumulasi cairan di jaringan bawah kulit dengan cara menekan pada kulit di atas pembengkakan. Edema dapat terjadi karena gangguan sistem vaskular. Pada bagian kepala, mata diperiksa karena membran pekat cahaya pada permukaan bagian dalam mata atau retina adalah satu-satunya tempat dokter dapat melihat secara jelas vena dan arteri. Dokter dapat menggunakan oftalmoskop untuk melihat pembuluh darah pada retina. Kelainan yang terlihat pada retina umumnya terjadi pada pasien dengan tekanan darah tinggi, diabetes, arteriosklerosis, dan infeksi bakteri pada katup jantung atau endokarditis. Pada bagian toraks, dokter juga harus memeriksa dengan menginspeksi untuk menentukan apakah laju pernafasan dan pergerakannya normal, dengan perkusi untuk menentukan apakah paru-paru terisi udara, ditandai dengan suara sonor. Melakukan palpasi untuk menilai vokal premitus dan pergerakan dinding dada pasien, apakah simetris kanan dan kiri. Selain itu, dokter juga harus melakukan palpasi di mana letak jantung paling kuat. Dengan demikian, dokter dapat menentukan apakah ada kecurigaan pembesaran jantung atau tidak. Kualitas dan kekuatan kontraksi selama setiap detak jantung juga dapat ditentukan.
Terkadang, aliran darah yang tidak normal dan turbulen di dalam pembuluh darah atau di antara bilik jantung menyebabkan getaran yang dapat dirasakan dengan ujung jari atau telapak tangan. Kemudian dilanjutkan dengan auskultasi untuk mendengarkan suara nafas, apakah vesikular atau ada suara nafas tambahan seperti rongki atau wheezing. Dokter juga dapat menggunakan stetoskop di atas arteri atau vena di tempat lain di tubuh. Dokter dapat mendengarkan suara aliran darah turbulen atau bruit. Bruit dapat disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah, peningkatan aliran darah, atau hubungan abnormal antara arteri dan vena atau disebut dengan fistula arteriovenosa. Pada trauma arteri dapat timbul gejala klinis berupa perdarahan luar, iskemia, hematoma pulsatil atau perdarahan dalam yang disertai tanda-tanda shock. Gejala klinis paling sering pada trauma arteri ekstremitas adalah iskemia akut. Tanda-tanda iskemia adalah 6P yang terdiri dari pain, paresthesia, paralisis, pallor, pulselessness, dan poikilotermia. Pemeriksaan fisik yang lengkap mencakup inspeksi, palpasi, dan auskultasi biasanya cukup untuk mengidentifikasi adanya tanda-tanda iskemia akut. Adanya trauma vaskular pada ekstremitas dapat diketahui dengan melihat tanda-tanda atau gejala yang dialami pasien. Tanda dan gejala tersebut berupa hard sign dan soft sign. Hard sign terdiri dari hilangnya pulsasi distal, perdarahan pulsatil yang aktif, tanda-tanda iskemia, trill arteri dengan palpasi manual, bruit pada daerah cedera dan sekitarnya, serta hematom yang meluas. Sedangkan untuk soft sign ialah berkurangnya pulsasi distal, riwayat perdarahan sedang, trauma pada daerah dekat pembuluh darah utama, defisit neurologis, serta hematoma sekitar lesi yang tidak meluas. Semua pasien trauma dengan mekanisme yang signifikan dan menunjukkan gejala soft sign harus dilakukan evaluasi sirkulasi distal. Salah satu cara adalah dengan praktis dengan ABI atau ankle brachial index, di mana jika ABI kurang dari 1, hal tersebut menandakan adanya trauma arteri. Adanya pseudoaneurisma atau fistula arteriovena harus dipikirkan pada kasus trauma penetrasi ekstremitas yang didapati hematoma pulsatil dan disertai bruit atau trill. Adanya trauma vaskular disertai fraktur terbuka merupakan suatu indikasi harus dilakukan eksplorasi untuk menentukan adanya trauma vaskular. Kesulitan untuk mendiagnosis adanya trauma vaskular sering terjadi pada hematoma yang meluas pada patah tulang tertutup. Tanda lain yang bisa menyertai trauma vaskular adalah adanya defisit neurologis, baik sensorik maupun motorik, seperti rasa baal atau penurunan kekuatan motorik pada ekstremitas. Aliran darah yang tidak adekuat dapat menimbulkan hipoksia, sehingga ekstremitas akan menjadi pucat dan dingin pada saat perabaan. Pengisian kapiler tidak dapat menggambarkan keadaan sirkulasi karena dapat berasal dari arteri kolateral. Namun, penting juga untuk menentukan viabilitas daripada jaringan. Untuk pemeriksaan penunjang dapat menggunakan pulse oximetry atau Doppler ultrasound, serta dapat pula menggunakan arteriografi. Sedangkan, untuk kerusakan pada sistem vena jarang terjadi. Trauma pada vena biasanya bersamaan dengan kerusakan pembuluh arteri. Perdarahan yang terjadi berupa rembesan difus yang seringkali dapat berhenti sendiri. Berbeda dengan perdarahan arteri yang memancar sesuai dengan irama jantung.